Demikian firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat 44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergi dan menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Haleluya. Ya, kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Bapa. Bapa, beraturan firman-Mu Tuhan sehingga membangun menguatkan dalam hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kata firman-Mu, kami tidak dapat Bapa berbuat apa-apa. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan berita bagi kami. Terima kasih Bapa. Tapi hamba-Mu rasa kami juga mendengar. Sambut firman-Mu sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Sebenarnya dari ayat 44 ya, 45, 47 kan sama itu pembukaannya. Hal kerajaan sorga itu seumpama, ya. Ayat 45 begitu juga. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama, ya. Dan ayat 47 pun sama. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama. Nah, ini ada 3, ya. Jadi sebenarnya dari ayat 44, 45, 47 sampai 52 itu masih satu perikop sebenarnya. Cuma di sini bikin 2 perikop 2 judul. Dan kalau kita baca itu sama. Hal perumpamaan surga itu seumpama. Jadi di sini ada 3 Perumpamaan. Tapi itu berbeda. Tapi sama-sama seumpama. Hal kerajaan surga itu seumpama. Tapi ada 3 makna yang berbeda. Ya, 3 makna yang berbeda. Kalau kita perhatikan, ya. Kita akan pelajari dulu apa perbedaannya yang satu dengan yang lain. Ya, kita akan pelajari apa perbedaannya yang satu dengan yang lain. Kita mulai dari ayat 44. Ya, 13 ayat 44 kita pelajari apa dikatakan di sana. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ya. Di ayat yang 44 di sini kita perlu mengetahui dulu apa yang disimbolkan atau apa yang kita artikan harta yang berharga itu apa? Harta yang terpendam. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Ya, berarti kita harus mengerti harta yang terpendam ini dulu apa dulu. Nah, itu pertama dulu kita harus mengerti dulu apa harta yang terpendam ini. Harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergi dan menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kalau di sini, kalau kita bayangkanlah kita dulu berjalan-jalan, ya kan? Berjalan-jalan ke satu ladang, ya kan? Tiba-tiba di ladang itu kita menemukan harta yang terpendam, ya kan? Kalau namanya terpendam itu kan belum digali kan? Ya, terpendam, kita gali. Ya, ketika kita gali, kita temukan bahwa ternyata harta yang terpendam itu berharga, ya kan? Karena begitu berharganya, kita nggak mau harta yang terpendam itu dicuri orang, kan begitu? Kita nggak mau harta yang berharga itu dicuri orang, lalu dipendamkannya lagi, disimpannya lagi. Ya. Tetapi harta yang terpendam ini, kalau dia orang jahat, pasti dicuri, kan begitu? Kalau orang jahat kan dicuri kan? Dicuri aja. Dibawa lari. Tetapi ternyata yang menemukan ini orang baik, orang benar, sehingga dia tidak mau mencurinya. Apa yang dilakukannya? Dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Berarti yang menemukan harta ini, dia bisa menilai bahwa harta yang ditemukannya lebih berharga dari seluruh miliknya. Iya. Sampai sini kita bisa mengerti ya? Iya. Bahwa harta yang ditemukannya itu lebih berharga dari seluruh miliknya.
Berarti pertama, kita harus tahu dulu kira-kira apalah harta terpendam itu yang bisa membuat seseorang menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Itu dulu pertama yang harus kita mengerti. Kira-kira apalah harta itu sehingga membuat orang yang menemukannya mau menjual seluruh miliknya. Harta karun. Iya kan? Kalau kita renungkan ayat ini, apalah kira-kira harta itu yang membuat seseorang mau menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu, mau menukar seluruh miliknya. Berarti dengan kata lain, harta itu lebih berharga dari seluruh miliknya. Ya kan? Harta itu lebih berharga dari seluruh Miliknya. Ada suatu cerita. Ini kisah nyata. Ada seorang anak-anak, dia Afrika dulu, bermain-main kelereng. Ya, kelereng itu seperti batu putih yang nggak biasa. Kalau kita lihat sama seperti kayak tawas, tawas ya kan? Tawas sih. Tapi datanglah ketika situ lewatlah orang kulit putih atau orang barat, ya kan, orang Afrika nggak mengerti. Dilihatlah anak-anak itu bermain kelereng dengan batu itu. Ketika dilihatnya, dia heran. Kok jadi main-mainan? Ternyata setelah dilihatnya, coba saya lihat. Diteliti. Ternyata batu yang dimainkan anak-anak itu adalah berlian. Ya kan? Berlian. Yang belum diasah. Ya. Karena saking nggak percayanya orang barat ini melihat berlian itu, karena orang barat ini yang tahu itu barang berharga. Berliannya besar. Dia heran, ada berlian. Padahal tadi batu itu hanya dianggap seperti Kelereng. main-mainan anak-anak. Anak-anak ya nggak tahu. Tapi karena orang barat ini atau orang luar negeri tahu itu barang berharga, diambilnya, dipegangnya, dia ditelitinya begini. Dan setelah berbicara dengan anak-anak itu, ya mungkin diberikanlah sedikit uang gantinya. Ya. Tetapi nilai sebenarnya dari batu tadi yang tahu adalah Orang barat tadi. orang kulit putih itu. Dan ketika dibawa ke ahlinya, dioles, diasah, dipotong menjadi berlian yang sangat berharga, ya. Sangat berharga. Jadi menurut ayat ini, seseorang itu harus tahu dulu barang yang berharga itu, baru bernilai. Sama seperti kisah tadi, anak-anak tadi nggak tahu nilai dari batu yang dimainkan, jadi nggak bernilai. Ya. Tetapi ketika orang barat itu, orang kulit putih itu melihat bahwa batu itu sebenarnya bernilai, ya, dia ambil, dibayarnya, diambilnya, dan diasah. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu apa yang paling bernilai dalam hidup kita. Apa yang paling bernilai? Ya. Kalau kita nggak tahu apa yang paling bernilai, bagaimana kita mau menukarnya? Karena begini, harta yang terpendam di ladang itu ditemukannya lalu dipendamkannya lagi, sebab pergilah menjual seluruhnya lalu membeli ladang itu. Berarti harta yang ditemukannya itu lebih berharga dari seluruh Miliknya. Tahu dia nilai dari harta yang ditemukan itu. Ya, nilai harta yang ditemukan. Kita harus tahu dulu apa nilai yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, kalau kita nggak tahu nilai yang paling berharga dalam hidup kita, ya kita nggak mau menukarnya. Harus tahu dulu kita, baru kita mau menukar. Ya, baru kita mau menukar. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Coba kita ingat-ingat dulu apa paling berharga. Yang kira-kira kita mau menukarnya dengan seluruh milik kita. Apa yang paling berharga? Emas. Nah, Kalau menurut umum kesehatan. kesehatan bisa. Ya, karena
Kalau kesehatan, orang mau berobat kemanapun, ke luar negeri, menghabiskan banyak uang. Kesehatan. Kesehatan berarti kehidupan. Hidup kita lah yang paling berharga. Ya, sehingga mau menukar dengan seluruh miliknya. Jadi kita mesti tahu dulu apa yang paling berharga dalam diri kita ini. Hidup kita lah yang paling berharga. Kalau ada pilih-pilih, kita pernah dengar kalau orang dirampok apa dikatakan? Nyawa atau uang. Iya kan itu. Pilih nyawa atau? Jadi itu. Jadi kita harus memilih mana yang lebih berharga. Haleluya. Ya, nyawa kita. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini Kalau kehilangan nyawanya. kalau ia kehilangan Nyawanya. Matius 16 ayat 26. Dekat apa? Satu halaman, bukalah satu halaman berikutnya. Matius 16 ayat 26. Coba baca dia. Biar ingat ini ayat penting. Matius 16 ayat 26. Jadi kita harus tahu dulu apa yang paling berharga dalam hidup kita supaya kita mau menukarnya dengan seluruh milik kita. Coba. Matius 16:26. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya. Berarti yang terpenting dalam hidup seseorang itu adalah nyawanya. Orang rela menukar seluruh hartanya demi nyawanya. Haleluya. Rela. Kan begini. Harta yang terpendam di ladang ditemukan orang itu lalu ditimbun dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergi yang menjual seluruh milik lalu membeli ladang itu. Artinya dengan harta yang ditemukannya tadi hidupnya terpelihara. Amin. Hidupnya terpelihara, hidupnya terjamin. Kalau kita lebih pasti lagi, itulah hidup kekal. Hidup kekal, hidup selama-lamanya. Ya. Mau menukar seluruh hidupnya, menjual seluruh miliknya demi ladang itu. Karena di ladang itu tadi ada harta yang terpendam. Ada harta yang bisa menjamin hidupnya, menjamin kekekalannya. Pernah ada cerita, ini kisah nyata. Ada kaisar Cina, kaisar pertama Cina namanya Kaisar Qin. Ya. Dia sudah menguasai seluruh daratan Cina. Dia yang menyatukan Cina. Yang ada sejarahnya itu. Cina itu dulu 7 kerajaan, jadi disatukannya. Jadi dia sang raja yang sangat berkuasa. Nanti ada yang baca di sejarah. Tapi karena dia begitu kaya, begitu hebat, begitu berkuasa, dia tidak mau mati. Tak mau mati dia. Dia mau hidup selama-lamanya. Jadi apa? Disuruhlah semua prajuritnya mencari obat yang bisa hidup selama-lamanya. Suruh semua prajuritnya, semua bawahannya suruh cari. Semua tabib-tabib, ya, semua dokter-dokter semua suruh cari apalah yang bisa membuat aku hidup kekal katanya. Suruh cari. Tapi tidak ditemukan. Ya, akhirnya dia meninggal. Kenapa? Karena dia merasa hidup yang kekal itu, hidup yang panjang umur itu lebih berharga daripada semua kerajaannya ini. Hidup seterusnya. Hidup seterusnya. Karena dia mau hidup seterusnya berkuasa. Ya. Jadi dia mau menukar seluruhnya, seluruh miliknya demi panjang umur, demi hidup kekal. Tapi nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat. Ternyata hidup kekal itu kalau kita selidiki firman Tuhan ada di firman Tuhan. Amin, amin. Kalau mau hidup kekal ada di firman Tuhan. Ya. Dan nggak semua orang menemukan. Ya, yang tadi prajurit-prajurit yang disuruh mencari kemana-mana nggak ditemukan, nggak mereka temukan. Ya, nggak mereka temukan.
Tapi barang siapa yang menemukannya, pasti rela menukar seluruh miliknya. Haleluya. Kalau tahu itu berharga. Karena dikatakan di sini, ia pergi menjual seluruh miliknya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menemukan harta yang terpendam. Ya. Begini ya, jangan saudara pikir orang yang datang ke gereja itu sudah menemukan harta yang berharga itu. Belum tentu. Karena bisa saja orang yang datang ke gereja itu hanya ikut-ikutan. Gak tahu dia apa dia tujuannya datang ke gereja. Datang ke gereja nyanyi, pulang, beri persembahan, dia mengerti. Kalau dia mengerti, dia sudah mendapat harta yang terpendam. Berbeda. Dia akan sungguh-sungguh. Ya. Petrus sudah menemukan harta yang terpendam itu. Haleluya. Ya, kita buka ayatnya. Yohanes 6 ayat berapa itu? Yohanes 6 ayat 67. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Petrus sudah menemukan harta yang terpendam itu. 6 ayat 67. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Coba seorang baca itu. Yohanes 6 ayat 67. Iya. Judulnya pengakuan Petrus. Iya, Petrus sudah menemukan harta yang terpendam itu. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, jawab Simon. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Iya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Iya. Nomor 9. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Elohim. Iya, itu dia. Petrus sudah menemukan hidup kekal. Ya. Perkataan. Iya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu harta yang berharga tadi, sampai membuat seseorang mau menjual seluruh miliknya. Ya. Petrus sudah menemukan. Sehingga apa? Sehingga ketika murid-murid lain pergi, kalau saudara baca Yohanes 6 ayat 66, murid-murid lain banyak pergi. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Murid-murid lain mengundurkan diri, tetapi Petrus tahu di dalam Yesus ada hidup kekal. Sehingga dia mau menjual seluruh miliknya. Enggak semua orang mengerti. Banyak orang hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi Petrus tahu. Ya walaupun nanti dia menyangkal Tuhan 3 kali tapi dia bertobat. Ya. Tapi sebelum dia menyangkal, dia paling semangat. Tuhan, kami juga siap mati katanya. Ya. Siap mati katanya. Waktu mereka mau Yesus mau disalib, dia siap. Tapi tak tahunya dia menyangkal. Tapi setidaknya di sini Petrus sudah mengakui. Apa dikatakan Petrus? Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Oh, kemana lagi kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang Kekal. Firman Tuhan, itulah hidup yang kekal. Firman Tuhan apa katakan? Rumput menjadi layu, bunga menjadi kering. Tetapi perkataanmu kekal untuk selama-lamanya. Hidup kekal. Firman kekal. Ya kan? Dikatakan apa? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perhatikan perkataan Yesus. Itulah hidup kekal. Itulah yang paling berharga. Apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini? Kalau kamu mati, kehilangan nyawamu artinya mati, artinya tidak ada hidup kekal. Berbahagia kita kalau kita
kita mengerti. Banyak orang nggak mengerti. Berbahagia kita kalau mengerti bahwa Yesus itu hidup kekal. Perkataan hidup kekal banyak orang nggak mengerti. Hanya datang ke gereja, ya, duduk pulang, nggak mengerti Yesus itu hidup kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Tuhan. Dan kita begitu. Artinya dia Mesias, dia juru selamat yang kudus. Mesias dan juru selamat, dia juru selamat kita. Jadi makanya dikatakan Tuhan tadi, hal kerajaan surga seumpama seperti orang yang menemukan harta. Ya. Jadi kalau kita mengerti hidup kekal itu Yesus, itulah kerajaan surga. Itulah kerajaan surga. Harta yang terpendam. Firman Tuhan. Ya. Apa kata Daud Mazmur? Firman-Mu lebih mahal dari emas 2. Mazmur 119 ayat 127 ya, kita buka dulu. Mazmur 119 ayat 127. Ya, baca suara ya. 119 ayat 127. Baca itu. Ya, 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu Iya. lebih daripada emas tua. Iya. Daud begitu mencintai firman Tuhan lebih daripada apa? Emas tua. Emas. Bahkan emas tua sekalipun. Kalau orang berpikir harta yang terpendam itu bukan dilarang. Kalau orang berpikir secara duniawi, yang palingan emas ya kan? Apalagi yang paling berharga ya emas. Ya, emas paling. Kalau itu bukan dilarang dan fundamental, paling emas. Tapi bukan itu kata pemazmur, kata Daud bukan itu. Haleluya. Firman-Mu, perintah Tuhan, titah-titah-Mu lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua sekalipun. Emas tua artinya emas yang paling murni. Emas yang paling murni sekalipun masih tetap lebih berharga. Emas yang paling tinggi kadarnya. Iya. Begitulah. Jadi kita harus mengerti dulu harta yang berharga itu apa sampai membuat kita mau menjual seluruh milik kita. Perkataanku adalah, kata Petrus tadi, perkataanmu adalah hidup yang Kekal. Jadi begini ya, selama seseorang belum menganggap firman Tuhan itu berharga seperti emas, lebih mahal dari emas, ya, sebelum menganggap dia itu rela menjual seluruh miliknya demi firman, demi hidup kekal, ya itu bukan kerajaan sorga. Bukan, firman Tuhan katakan bukan. Tapi hal kerajaan sorga, artinya orang-orang yang dalam bagian kerajaan sorga itu adalah orang-orang yang demikian. Jadi kalau orang-orang yang tidak menganggap firman itu berharga, itu bukan bagian dari hal kerajaan sorga. Perhatikan ya, jangan. Kalau orang nggak menghargai firman, nggak benar-benar mau belajar hukum-hukum, perintah-perintah, kata Daud tadi, sampai rela menjual seluruh miliknya demi firman tadi, belum. Perhatikan baik, seluruh miliknya itu yang dimaksud bukan uangmu, bukan Hidupmu. ya. Seluruh miliknya ia rela, ya, sebab oleh sebabnya ia pergi menjual seluruh miliknya lalu artinya supaya dapat firman tadi, ia menjual seluruh miliknya apa? Seluruh egonya. Bagaimana aku bisa melakukan firman itu? Aku harus tinggalkan ego, tinggalkan
kepentinganku. Itulah yang kita bahas semalam. Harus menyangkal diri. Menyangkal diri. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya. memikul salibnya dan Mengikut. mengikut aku. Artinya setia. Ya, menjual seluruh miliknya maksudnya bukan menjual hartamu, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya juallah apa namanya? Keinginan dagingmu. Ya. Jangan pertahankan itu. Jual itu artinya lepaskan. Ya, jual itu lepaskan. Lepaskan keinginan dagingmu, jangan. Lepaskan keinginan pribadimu. Lepaskan itu. Demi apa? Demi harta yang terpendam tadi. Jual egomu. Jual, kalau perlu harga dirimu pun nggak perlu. Kan begini ceritanya. Ada dua orang berselisih. Ya, ada dua orang berselisih. Ya, mereka jadi musuhan, tidak berdamai. Bertengkar. Iya. Yang satu sudah dengar firman Tuhan, yang satu belum. Yang dengar firman Tuhan bilang, kau harus mengampuni walaupun kau pihak yang benar. Tetapi karena seseorang ini punya harga diri, kan gitu kan? Kadang-kadang kita membela harga diri kita. Kenapa? Mungkin karena kita lebih tua. Masa aku yang lebih tua? Bicara duluan? Kadang-kadang kita mau gitu. Atau merasa lebih kaya. Atau merasa kita lebih kaya, lebih bermartabat, lebih dewasa. Kita merasa lebih lebih lah dalam segalanya. Kita merasa lebih Berwibawa. banyak tahu firman atau apa? Harga diri. Jadi demi harga dirimu, kau tak mau minta maaf duluan. Kau pertahankan egomu, pertahankan perselisihan itu. Kau nggak mau menjual, jual itu nggak perlu. Kalau kau tahu firman Tuhan lebih berharga, kalau kita tahu bahwa perdamaian tadi lebih berharga itu untuk hidup kekal daripada egomu, daripada harga dirimu, ya jual. Pertanyaannya begini, apakah seseorang yang menemukan harta yang terpendam tadi bisa memiliki harta yang terpendam itu tanpa menjual miliknya? Bisa tidak? Tidak. Tidak bisa. Berarti pencuri. Iya, berarti pencuri ya sama aja binasa. Sama aja. Jadi di sini tidak ada pilihan kau untuk mendapatkan, tidak ada pilihan bagi kita untuk mendapatkan harta yang terpendam tadi. Kalau nggak kita jual ego kita, jual aja, lepaskan. Ya, nggak ada. Jangan pertahankan. Banyak orang gara-gara mempertahankan egonya, dirinya, ya sampai mati pun nggak berdamai. Ya kalau udah mati nggak berdamai, kemana tempatnya? Dalam maut. Iya, nggak bisa. Jual, lepaskan. Kita harus punya pengertian mana yang paling berharga, egomu tadi, harga dirimu tadi, atau hidup kekal. Haleluya. Ya? Apa dosa-dosa kesayangan? Jangan ada dosa kesayangan. Ada orang dosa kesayangannya kecanduan, ada candu rokok, ada candu mabuk, minuman. Ada judi, sekarang marak judi. Yang marak sekali judi sekarang, judi online. Ya, dengan modal 10.000 bisa dapat ratusan ribu. Ada saya ngeri sekali judi online sekarang. Modal 10.000 diisi dananya 10.000. Ya, berjudi dia. Baru sebentar datang menarik uang 300.000. Saya terkejut. Wah, cepat naik uang 300.000. Itu judi online. Ya, modal 10 dapat 300.000. Kenapa bisa dapat 300.000? Dipancing sama bandarnya. Oh, dikasih dulu menang-menang. Diumpani. Yang diumpani dulu sama bandar judi. Kasih menang dulu 300, 500 ya. Udah kecanduan dia, wah habis lah. Terikat. Ya begitulah. Jadi
Perhatikan baik. Jangan ada milikmu yang kau jual. Juallah milikmu, jual kedaginganmu, jual semua, jangan ada. Seluruhnya, kata firman Tuhan tadi, dia menjual seluruh hidupnya, miliknya. Milik kita apa? Yang milik kita daging. Yang kita miliki daging. Keinginan daging. Iya, itu milik kita itu. Ya, milik kita itu keinginan daging. Ya, itu bagian kita, itu kita harus lepaskan, itu harus kita jual. Jangan kita pertahankan. Ya. Dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Lepaskan semua keinginan dagingmu, lepaskan, sangkal dirimu. Jadi kalau kita dengar firman, perhatikan baik. Kita dengar firman. Ya. Kita katakanlah masalah mengampuni. Ya. Ketika kita dengar firman masalah mengampuni, di situ kan ada dua pilihan. Mengampuni itu hidup kekal. Itu harta yang berharga. Ya. Pilihannya apa? Jual milikmu, dapat kau hidup kekal. Mengampuni tadi. Ya. Menjual milikmu tadi, jual harga dirimu tadi, jual egomu. Jangan pertahankan. Ada dua pilihan, mau atau tidak. Itu saja. Mau atau tidak. Kalau mau, kau dapat hidup kekal. Kalau tidak mau, ya tak dapat. Sama seperti ini. Kalau mau dia jual seluruh miliknya, dia dapat ladang itu. Ladang itu yang terdapat harta tadi. Tapi kalau dia tidak mau, ya tak dapat. Ladang tadi dengan harta yang terpendam, tak dapat. Itulah hal kerajaan surga. Makanya dikatakan tadi, hal kerajaan surga itu seumpama. Ya, itu dia. Jadi kita pertama harus tahu dulu apa yang mendatangkan hidup kekal. Tahu, mengertilah firman Tuhan. Apa yang mendatangkan hidup kekal? Ya. Jangan salah, pendeta sekarang banyak mengkhotbahkan apa yang mendatangkan kekayaan jasmani. Bukan itu. Kekayaan jasmani ini kau tinggalkan nanti. Itu nggak perlu. Sebentar nih kekayaan jasmani, ngapain dari khotbahkan? Khotbah kekayaan, khotbah kemakmuran ini, Injil kemakmuran. Sebentar itu, berapa tahun lah? 70 tahun. 80 tahun kalau kuat. Kalau kaya di bumi ini, hidup kekal yang penting. Ya, hidup kekal yang penting. Jadi jangan, nggak perlu itu dikhotbahkan. Khotbahkanlah firman yang mengajarkan hidup kekal. Jadi kata-kata tadi apa? Hukum, perintah, titah. Apa yang dikatakan? Titah-titahmu lebih berharga. Perintah. Jadi kalau kita mendengar firman, carilah titah. Carilah perintah, hukum, peraturan, ketentuan. Itu yang perlu kau cari. Hukum. Ya. Nanti kita baca ayat terakhir. Ayat terakhir apa dikatakan? Di ayat 54, ayat 52. Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dari dan yang lama dari perbendaharaannya. Itu ayat terakhir. Makanya saya katakan ini masih satu perikop supaya kita tahu apa itu harta tadi. Harta yang terpendam itu, harta di perbendaharaan. Kesimpulannya nanti di ayat 52. Maka kata Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat, ahli Taurat yang mengerti hukum, yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta. Ya, harta itu apa? Itu tadi hukum. Harta yang terbaru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ya, harta, kita bicara harta yang berharga, ya, yang membuat kita rela menjual seluruh milik kita. Ya, jadi kalau
kita dengan hukum dikotbahkan disampaikan, jangan langsung tolak. Ya, banyak hukum, nanti saya bisa jelaskan banyak hukum. Banyak hukum. Ya, banyak. Kalau kita pelajari hukum Taurat, hukum berpakaian, ya ada. Hukum menjaga kesucian tubuh, nggak boleh ada tato-tato, nggak boleh. Saya sebentar ya. Di Perjanjian Lama, hukum kalau orang dilubangi kupingnya itu tanda perbudakan. Tanda perbudakan. Kalau ada budakmu, apa akan katanya ke pintu katanya? Ini tanda perbudakan, itu hukum. Tapi orang yang mengerti hukum dilubangi kupingnya. Pertanyaannya itu dia budak siapa itu? Hah? Itu kalau mengerti hukum. Pernah baca di Taurat? Pernah. Kalau orang yang budak itu dilubangi kupingnya, Tindik kali, ditindik. itu hukum. Tapi orang tak mengerti. Firman Tuhan katakan, seseorang yang ahli Taurat, yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, seumpama mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Kaya kita, diberkati. Pelajari hukum. Banyak lagi, nanti kalau saya sampaikan nanti banyak sekali. Banyak. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Itulah harta. Itulah harta. Itulah harta. Ya, membeli ladang itu, jual seluruh milik. Karena kita tahu apa? Itulah Kehidupan kekal. Itulah nyawamu. Kalau kau mau menyayangi nyawamu, mau hidup kekal, sayangilah. Juallah milikmu. Juallah milik. Jual kedaginganmu. Jual. Sayangi nyawamu. Jangan. Apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Apa dapat diberikan kita sebagai ganti nyawa kita? Tidak ada. Nyawa kita ini milik kita satu-satunya. Satu nyawa kita. Hewan yang ada nyawanya 9, ya kan? Lalu dia 1. Ya, kucing katanya nyawanya 9, oke, cuma 1 nyawa kita. Jadi sayangilah nyawamu. Jangan sampai binasa. Kalau sudah masuk ke sana nggak ada lagi jalan keluar. Nggak ada lagi jalan keluar kalau sudah masuk ke sana, nggak ada ya. Sekarang perhatikan ayat 45. Ayat 45. Hal kerajaan surga itu seumpama tadi orang menemukan. Ayat 45 lebih menarik. Sama tapi jadi berbeda. Demikian pula hal kerajaan surga. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Pertanyaannya, ayat 44 dengan 45 sama enggak? Sama. Berbeda. Karena ayat 44 dia tak mencari. Dia kebetulan. Perhatikan baik, ayat 44 dia mencari atau kebetulan? Kebetulan. Dia mungkin jalan-jalan, tiba-tiba Dia menemukan. Iya, kebetulan. Tetapi ayat 45 mencari. Ya, mencari. Artinya apa? Ada memang orang-orang yang kebetulan menemukan firman. Contoh begini, mungkin diajak temannya, ayo ke gereja yuk. Nah, dia sebenarnya nggak ada hubungannya mau mencari firman. Kebetulan dia diajak. Ketika diajak ke gereja, dia tersentuh. Dia menghargai firman yang didengarnya. Ya. Dan dia percaya Yesus. Pernah dengar ada orang begitu? Pernah kan?
cuma kebetulan menemukan. Tetapi di ayat 45 ini berbeda. Di ayat 45 dikatakan demikian. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Berarti di sini ya, ada orang-orang yang mencari kebenaran. Ada orang-orang yang mencari hidup kekal. Ada orang-orang yang mencari. Coba ingat diri kita. Ingat dulu diri kita. Kita kenal Tuhan Yesus, kenal keselamatan gara-gara mencari atau gara-gara orang yang memperkenalkan? Orang memperkenalkan. Orang memperkenalkan. Jarang ada orang yang mencari, tapi ada orang-orang yang mencari kebenaran. Dia merasa, aduh, kayaknya nggak benar aku hidupku ini. Aku harus cari kebenaran. Ditelitinya kitab ini. Ada, saya baca dengan kesaksian. Diteliti kitab ini, kayaknya masih kosong. Ditelitinya kitab ini. Dia berbagai agama pelajari. Berarti dia mencari mutiara dia. Ya, karena kasih karunia Tuhan, dia menemukan. Kan dikatakan demikian. Seseorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Hal yang sama. Ketika seseorang mengenali apa itu harta yang berharga, pasti mau menjual seluruh milik. Tetapi kalau orang nggak mengenali harta yang berharga, ya mereka sepilih. Sama seperti anak Afrika tadi. Dia menjadikan berlian itu sebagai kelereng. Ya, karena merasa nggak mengenal itu harta yang berharga. Tapi kalau kita mengenal itu harta yang berbeda. Ya. Ya, kita bersyukur kalau kita sudah mengenal harta yang berharga itu. Ya, mungkin ada orang yang memperkenalkan, ada orang yang apa. Tetapi ada juga orang yang mencari. Artinya apa? Artinya jangan tunggu firman Tuhan itu ya ditemukan belum tentu, cari juga, baca Alkitab, cari kebenaran, ya, cari. Hal kerajaan surga itu seumpama pedagang yang mencari mutiara itu, cari mutiara yang indah itu, cari. Baca firman. Haleluya. Ya, mutiara yang indah. Saya ketika membaca firman, kalau dapat rahasia firman, wah luar biasa, ini rahasia. Ada rahasia. Saya baca. Ya, saya belum apa, nanti kalau ada waktu saya sampaikan rahasia ini. Namanya restitusi, Pak. Kalau nggak kita kerjakan itu, kita bisa juga nggak selamat. Tapi belum pernah ada saya dengar gereja mengajarkan itu, restitusi. Kalian nanti apa artinya? Ya. Ada ayatnya itu di Yeremia. Banyak rahasia, cari mutiara itu, mutiara yang indah itu cari. Kerjakan. Pasti kita diberkati, pasti kita mengalami sukacita, ya. Cari. Seperti pedagang itu. Jual seluruh milikmu, jual. Tinggalkan egomu, tinggalkan kedaginganmu. Ya. Yang ketiga, ya, memang ada orang-orang yang kebetulan menemukan puji Tuhan. Ada yang diperkenalkan, tapi ada yang mencari. Ya, cari, baca firman Tuhan, cari. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ini langsung diartikan, ya. Perhatikan ayat 49, langsung diartikan. Diartikan Yesus langsung.
Demikian juga lah pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dan orang-orang benar, lalu mencampakkan orang-orang jahat itu ke dalam dapur api. Ya, ini bukan perumpamaan lagi, langsung dikasih tahu Tuhan Yesus artinya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi, artinya neraka. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Karena sudah dikasih tahu Tuhan Yesus artinya, makanya dikatakan olehnya, ya kami mengerti. Tapi perhatikan baik ayat ini, ayat 47. Seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis Ikan. Artinya apa? Pukat itulah gereja. Di dalam gereja semua orang bisa masuk, semua ikan bisa masuk. Ya, jangan pikir dalam gereja itu semua ikan yang benar. Banyak juga ikan yang gak bagus, nanti baru dibuang. Pukat, ya, pukat. Gereja itu adalah pukat. Kalau kita buat membangun gereja, kita berharap semua orang masuk. Yang mana aja masuk, yang penting masuklah semua. Pencuri, pencina, perokok semua masuk. Pencuri, perampok semua masuklah ke gereja itu. Masuk semua. Masuk. Tetapi di akhir zaman ataupun di akhir hidupnya, nanti dia dipisahkan. Itulah hal kerajaan surga seumpama. Artinya apa? Di dalam gereja ya kumpul semua orang yang menganggap firman itu berharga, yang tak menganggap firman itu berharga, yang mau menjual seluruh miliknya, yang tak mau menjual seluruh miliknya, kumpul semua dalam gereja itu, kumpul semua. Itulah kerajaan surga. Ya, makanya saya katakan ini satu apa ini? Satu perikop sebenarnya. Kumpul semua dalam gereja itu. Jadi jangan pikir orang yang dalam gereja itu orang benar semua, enggak. Karena memang sudah demikian dikatakan Tuhan. Hal kerajaan surga seumpama pukat. Tahu pukat? Pukat itu jaring. Dilemparkan ke laut. Kalau pernah lihat nelayan, saya pernah lihat videonya ya di YouTube. Ketika dilemparkan itu, jaring itu masuk semua jenis ikan. Ikan besar, ikan kecil, Bahkan ular pun masuk. ya, ular pun masuk. Ya itulah di gereja pun begitu, ular pun masuk. Ular, kepiting, apa lagi? Macam masuk semua. Ketika ditarik ke dalam perahu, ya, nelayan pilih itu. Ikan-ikan kecil dibuang karena nggak laku dijual. Lagi pula supaya bisa nanti tumbuh tambah besar, itu ikan-ikan kecil dibuang. Apa kepiting-kepiting, apa yang nggak perlu dibuang. Ya begitu. Yang nggak berharga dibuang. Iya. Jadi begitu juga di dalam gereja. Saya masuk di dalam gedung ya, di dalam gedung gereja. Berbagai macam orang masuk. Yang berzina pun ada, pencuri pun ada, koruptor pun, semua di dalam itu ada. Tuhan tak larang, ya boleh karena memang itu bukan. Tetapi akan tiba waktunya nanti Tuhan misahkan orang-orang yang menganggap hidup kekal itu berharga. Orang-orang yang mau menjual seluruh miliknya dengan orang-orang yang tidak mau menjual seluruh miliknya. Firman Tuhan tegas, nggak ada sekali selamat tetap selamat, nggak ada. Firman Tuhan tegas, ikan-ikan yang tidak baik akan dibuang ke dalam api. Di sini Tuhan nggak pakai perumpamaan. Lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tuhan di sini nggak pakai perumpamaan. Jangan pikir kalau kita sudah masuk gereja udah lepas dari neraka, jangan pikir. Hal kerajaan surga seumpama. Artinya yang di dalam kerajaan surga itu yang mau dibersihkan. Ya. Nggak pakai perumpamaan, akan dicampakkan ke dalam api. Ya. Makanya sekarang perhatikan, hargai firman.
Ya, hargai firman. Firman hukum itu hargai. Hargailah lebih dari seluruh milikmu. Hargai. Kerjakanlah. Kalau nggak nanti kita dibuang. Dibuang nanti. Ya, dibuang. Akan ke tempat di mana ada ratapan di dalam dapur api. Ratapan dan kertakan titik. Kalau ayat lain katakan ke dalam kegelapan sebelah luar. Ada ke dalam kegelapan di campak. Ayat 52, ayat penutup. Perhatikan baik ayat 52. Karena itu, setiap ahli Taurat, kita harus menjadi ahli dalam hukum. Harus mengerti hukum, tahu hukum. Pelajari hukum Taurat. Pelajari. Setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, ya, dikerjakan Taurat, diterima Tuhan Yesus, itu maksudnya. Ya, terima Tuhan Yesus seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Perjanjian baru dan perjanjian lama sama-sama punya, sama-sama harta yang berharga. Perjanjian baru dan perjanjian lama itu harta yang berharga, dia punya dua-dua. Ahli kita dalam Taurat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya Taurat mengajarkan hukum, Yesus mengajarkan kasih. Orang Taurat jangan punya kasih. Kenapa? Ketika kata Yesus, ketika ada orang yang dirampok itu, ahli Taurat lewat, imam-imam lewat, nggak ada kasihnya. Tapi kalau kita menerima hal kerajaan surga, ahli Taurat yang menerima hal kerajaan surga, kita penuh kasih. Tapi tahu hukum. Tahu hukum. Ya. Tahu hukum. Yesus itu kan apa? Tidak ada melanggar hukum Taurat satu pun, makanya dia disebut kudus. Kenapa dia? Karena tahu hukum. Dan dia penuh kasih. Kita kan mau jadi seperti Yesus. Haleluya. Ya. Apa dikatakan? Roma 8 ayat 29. Supaya serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Supaya kita serupa dengan gambaran anaknya yang sulung. Roma 8 29. Kita mau seperti Yesus. Melakukan hukum tapi penuh kasih. Penuh kasih. Jangan kita ada merasa sombong gara-gara kita bisa melakukan hukum, orang lain belum, ya kita sombong. Bukan itu nggak ada kasih. Banyak orang-orang terjebak di situ. Kalau bahasa apanya, saya dengar dulu katanya Taurat. Kalau dibilang Taurat, sombong. Oh, aku bisa melakukan ini. Sama kayak yang dua orang itu yang datang ke bait suci, dua orang. Tuhan, bukankah aku sudah memberi perpuluhan, bukankah aku sudah berpuasa 2 kali seminggu? Dia jadi sombong. Tidak bisa begitu, ya. Kita harus penuh kasih, kita doakan semua orang supaya bertobat. Ya, pelajari firman Tuhan. Kalau ada hukum, ya kita rindukan. Nanti kita pelajari, saya sampaikan nanti hukum-hukum. Banyak hukum lagi. Ada dari hukum restitusi. Itu belum tahu orang banyak. Ya, hukum restitusi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami. Bagaimana Tuhan kami harus menjual seluruh milik kami demi harta yang berharga itu, ialah perkataan Yesus Kristus, perkataan hidup. Kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin.